Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya Nadia Paramita, mahasiswi Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kader Bangsa Palembang, dengan penuh hormat dan tanggung jawab akademik menyampaikan presentasi ilmiah dengan judul Teori Konstitusi Nusantara dalam Perspektif Etika Bioetik, Relevansi terhadap Praktik Laboratorium Klinik. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Dalam dunia medis modern, termasuk di dalam bidang laboratorium klinik, bioetika menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa praktik profesional tidak hanya akurat secara teknis, tapi juga bermoral, manusiawi, dan berkeadilan. Namun demikian, seringkali standar bioetika yang digunakan bersumber dari konsep barat, yang meskipun penting, terkadang belum sepenuhnya kontekstual dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita mencari pendekatan etika dan hukum yang berakar pada jati diri bangsa sendiri. Salah satu kerangka berpikir yang menawarkan hal tersebut adalah teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat. Yang kedua ada teori konstitusi Nusantara, gagasan dasar. Teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat, merupakan konsep pemikir yang menegaskan bahwa hukum dan sistem konstitusi di Indonesia seharusnya tidak hanya bersandar pada teori barat atau warisan kolonial yang mengharuskan dibangun di atas nilai-nilai budaya, kearifan lokal, spiritualitas, dan struktur sosial Nusantara. Menurut teori ini, konstitusi bukan semata kumpulan pasal dan norma tertulis, melainkan cermin jiwa bangsa yang merefleksikan nilai gotong royong, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka bioetik, nilai-nilai ini hanya relevan sebagai basis etika lokal yang memperkuat standar profesional internasional. Yang ketiga ada 4 prinsip bioetik dan nilai-nilai Nusantara dalam dunia kesehatan termasuk laboratorium klinik. Yang pertama ada otonomi atau kemandirian pasien, yang kedua ada beneficence, berbuat baik, yang ketiga ada maleficent, tidak membahayakan, yang keempat ada keadilan, justice. Melalui lensa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat, prinsip-prinsip ini dapat mendapatkan dimensi lebih dalam dan konseptual. Misalnya, yang pertama ada kemandirian pasien, tidak hanya berarti kebebasan memilih, tetapi juga hak untuk musyawarahkan bersama keluarga dan komunitas adat. Yang kedua ada berbuat baik dan tidak membahayakan, bukan hanya sosial klinik, tapi juga bagaimana memanusiakan pasien dengan empati, menjaga martabat, dan menghormati kepercayaan budaya mereka. Yang ketiga ada keadilan dalam pelayanan laboratorium, menjadi panggilan untuk melayani diskriminasi serta memperhatikan kelompok marginal seperti masyarakat adat, kaum miskin, dan pasien di daerah terpencil. Relevansi terhadap praktik laboratorium klinik. Sebagai tenaga laboratorium klinik, kita memegang peran vital dalam proses diagnosis, pemantauan, dan pengambilan keputusan klinik. Namun kita juga memegang tanggung jawab etik terhadap pasien dan masyarakat. Teori konstitusi Nusantara yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH, MH, Advokat, memberikan kita panduan nilai dalam praktik tersebut, seperti yang pertama ada etika dalam mengambil sampel, wajib menghormati privasi pasien, menjelaskan prosedur secara manusiawi, serta peka terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat tertentu. Tubuh manusia memiliki nilai simbolik dan spiritual yang perlu dihargai. Yang kedua itu menjaga kerahasiaan hasil laboratorium klinik. Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan sosial. Menjaga hasil laboratorium adalah bagian dari menjaga kehormatan pasien dan komunitas. Yang ketiga ada pelayanan berbasis empati dan gotong royong. Laboratorium bukan hanya pusat teknis, tapi juga bagian dari sistem pelayanan yang mengedepankan kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti teori konstitusi Nusantara. Yang keempat ada pengambilan keputusan etis secara kolektif. Dalam kasus-kasus kompleks, tenaga laboratorium tidak hanya bekerja sendiri, musyawarah bersama dokter,
pasien, keluarga, dan bila perlu tokoh adat adalah bentuk penerapan etika Nusantara yang bersinergi dengan bioetika modern. Penutup, saya Nadia Paramita dengan yakin penuh menyampaikan bahwa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Hendra Sudrajat SH MH Advokat adalah pondasi penting dalam membangun etika profesional di bidang laboratorium klinik yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga berakal kuat dalam nilai-nilai budaya dan moral bangsa kita. Teori ini mengajarkan bahwa tenaga laboratorium yang baik bukan hanya tentang presisi hasil, tetapi juga tentang menjaga kemanusiaan, menjunjung martabat pasien, dan menjadi bagian dari sistem pelayanan, keadilan, dan kebijaksanaan dan bermakna. Dengan bersemangat, teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH Advokat, mari kita jadikan praktik laboratorium klinik dengan medan pengabdian yang luhur. Bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan panggilan etik untuk menghadirkan keadilan dan manusia dalam pelayanan kesehatan. Terima kasih. Salam teori konstitusi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.